Halo semua, selamat datang di Kota Pahlawan. Setelah berlayar dengan kapal mewah Dharma Rucitra 1 selama 18 jam dari kota Banjarmasin, akhirnya tepat pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat, saya pun tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya. Setelah selesai validasi hasil rapid, saya pun disambut dengan hangat oleh langit sore yang indah. Dan ini menjadi langit sore terakhir di tahun 2021. Harapannya, semoga di tahun 2022 ini pandemi segera berubah statusnya menjadi endemi. Surabaya bukanlah tempat kediaman saya, sehingga di sebuah ruang tunggu pelabuhan, saya pun berpikir seraya berkata dalam hati, ini mau lanjut pulang ke Jakarta atau mau lanjut ngayap lagi ya? Saya pun bingung. Tapi berhubung hari sudah semakin malam dan tak banyak pilihan moda transportasi antar kota antar provinsi, sehingga akhirnya malam ini saya putuskan untuk menginap dan perjalanan akan dilanjut besok pagi. Karena hari sudah malam, hanya ojeklah yang menjadi transportasi dari pelabuhan menuju pusat kota. Dengan harga Rp20.000, saya pun diantar oleh si bapak menuju pusat kota. Dan stasiun Surabaya Gubenglah yang menjadi tujuan saya kali ini. Pukul 8 malam tibalah saya di stasiun Surabaya Gubeng Baru. Stasiun ini unik karena memiliki dua nama. Stasiun Surabaya Gubeng Baru yang berada di sisi timur rel kereta api dan Stasiun Surabaya Gubeng Lama yang berada di sisi barat. Perbedaan yang mencolok dari keduanya terletak pada arsitektur bangunannya. Surabaya Gubeng Lama masih bernuansa bangunan era zaman Belanda, sedangkan bangunan yang saya singgahi sudah lebih modern bentukannya. Nah, adapun tujuan saya ke stasiun Surabaya Gubeng Baru adalah untuk rapid antigen. Jujur boleh jujur nih, cuma rapid antigen di kereta api lah yang paling bersahabat dengan kantong. Dan konon katanya, per Januari 2022 ini, harga rapid antigen di kereta api turun menjadi Rp35.000. Wow. Eits, tapi sebelum rapid, kalian harus punya tiket keretanya dulu ya. Hehe. Nah, karena di keesokan harinya saya akan naik kereta api Purbowangi menuju ujung timurnya Pulau Jawa, ya, Banyuwangi. Dan jadwal kereta api Purbowangi yang mengalahkan terbitnya matahari, sehingga saya harus rapid test malam ini, agar tidak ketinggalan kereta di keesokan paginya. Nah, tapi apa daya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Dan ya, inilah realitanya. Nah, ternyata itu rapidnya udah tutup tadi jam 7 malam dan baru buka besok pagi jam 5. Ini saya lagi bingung sebenarnya nih, antara mau berangkat besok atau gimana. Saya kira tuh 24 jam di sini dan buka lagi nanti besok jam 5. Sedangkan kereta Purbowangi berangkat jam setengah 6 pagi. Wah, kita lihat besok saja lah ya. Ini saya mau ke penginapan dulu. Infonya di sekitar sini tuh, di dekat sini ada penginapan yang murah, gak nyampe 100.000, semacam hotel kapsul gitu. Jaraknya deket kok, nih jalan kaki aja nih kayaknya. Yaudah yuk, ikutin saja perjalanan kali ini. Cus. Akhirnya dapat penginapan. Katanya sih udah penuh. Ini per malamnya, tadi sih di Google Map 66.000 per malam. Gila, Bur. Ada sedikit drama sebelum saya bisa berbaring di kasur yang empuk ini. Dramanya yaitu, ternyata saya sudah kehabisan kamar. Ya, salah saya juga sih, karena belum pesan kamar sebelumnya, dan belum nelpon pihak hotelnya juga, apakah masih tersedia kamar atau tidaknya.
Waduh, kacau. Sempet nunggu lama di pelataran penginapan seperti orang hilang. Seraya melepas lelah berjalan kaki dari Surabaya Gubeng. Tak lama kemudian muncullah Dewi Fortuna yang menjelma sebagai manusia berbewok. Sebut saja Mas Bambang. Jadi singkat cerita, Mas Bambang malam itu sedang menginap bersama rekannya. Namun karena rekannya sudah cabut duluan dan kamar temannya pun kosong, akhirnya kamar tersebut dilelangkan ke saya dengan harga Rp50.000 saja. Wah, terima kasih banget nih. Nah, ini penginapannya. Katanya penuh. Anjay. Jam berapa ya? 24.2. Tak lama kemudian, alarm pun teriak-teriak membangunkan saya dengan nada yang sangat menyebalkan. Saya pun langsung terbangun dan bergegas keluar dari penginapan untuk menikmati malam pergantian tahun baru di kota Surabaya. Wah, Yap, ini sudah jam 3 pagi 1 Januari 2022. Jadi saya barusan udah check out dari penginapan dan ini mau lanjut ke stasiun ke Surabaya Gubeng. Kenapa saya check out jam segini? Karena takutnya antriannya antri. Jadi untuk jaga-jaga lebih baik saya nunggu di stasiun aja lah. Surabaya Gubeng. Oke. Jam 3.16 pagi hari Sabtu 1 Januari 2022. Wow. Jadi pagi ini saya akan lanjut perjalanan menuju Denpasar, Bali. Tapi sebelum ke Denpasar kita naik kereta api dulu menuju Banyuwangi ke Ketapang. Stasiun Ketapang naik kereta api Probowangi. Tuh kan udah banyak yang antri. Soalnya yang pagi ini katanya ada beberapa jadwal. Ada Argo Wilis kalau nggak salah. Terus ada Pasundan dan ada Probowangi. Nah takutnya bentrok gitu. Jadi semalam itu saya udah pesan tiketnya lewat KAI Akses kereta api Probowangi. Harganya Rp56.000. Ada 3 kereta yang ke Banyuwangi. Ada apa? Probowangi, Sri Tanjung, sama Wijaya Kusuma. Dan yang paling murah ini itu Probowangi. Dan yang paling pagi Probowangi. Kalau siang nanti ada Sri Tanjung dan Wijaya Kusuma, tapi harganya agak mahal. Sri Tanjung itu 88.000, Wijaya Kusuma 100 berapa gitu. Udah yuk ikutin aja. Let's go. berbahagialah wahai kalian para pengguna jasa si roda besi ini. Tak hanya orang dewasa saja, kini anak di bawah usia 6 tahun sudah bisa naik kereta loh. Dan kabar baiknya lagi, mulai bulan Maret 2022 ini, naik kereta api sudah tak perlu menyertakan hasil rapid lagi loh. Dalam kurung, jika sudah lengkap vaksin kedua atau ketiga. Nah, bagi kalian yang baru vaksin dosis pertama, masih bisa naik dengan menyertakan surat keterangan rapid. Nah, bagi kalian nih yang tidak bisa vaksin dengan alasan medis, bisa menyertakan surat keterangan dari dokter, juga menyertakan surat rapid. Nah, ini di tiketnya kereta api Probowangi tujuan Surabaya Gubeng sampai dengan Ketapang, Banyuwangi. Nah, aturan itu kemarin saya pesannya ke Ketapang karena kalau mau ke Denpasar itu kan kita turunnya di Ketapang. Tapi karena lupa terburu-buru, saya pesannya Banyuwangi Kota. Nggak apa-apa lah, nanti kita turun di Ketapang aja karena tarifnya sama dari Surabaya ke Banyuwangi ke Ketapang sama-sama 56.000. Ya, semoga bisa lah.
Dan kita akan tiba di Banyuwangi sekitar pukul 12 siang. Nah, di sana itu ada Indomaret 24 jam, terus di belakang sana ada ATM, dan di dalam tadi itu dekat toilet ada CFC. Jadi kalau kalian lapar mau makan bisa mampir ke CFC dulu. Kayaknya CFC itu juga 24 jam dah. 3.40, sejam lagi baru dibuka. Diri dan setelah menutup pintu kereta, jalur pemakaian kereta digunakan. Kasih, Mbak. Persiapan diberangkatkan menuju stasiun Semarang. Nah, ini dia hasil antigennya, alhamdulillah negatif. Jadi sekarang ini tarifnya udah turun, yang tadinya 45, jadi per 1 Januari 2022 ini udah turun menjadi 35.000. Nah, ini udah jam 5.15, 5 menit hasilnya keluar. Mantap. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam. Nah, kita langsung masuk ke area keberangkatan. Jangan lupa siapin dokumennya, KTP, terus tiketnya sama hasil rapidnya. Oh ya, dan ini hasil rapidnya ini nanti bisa kita gunakan juga untuk nyebrang ke Gilimanuk, ke Denpasar. Jadi ini kan berlakunya 1 kali 24 jam sampai besok pagi lagi. Jadi kalau nanti buat nyebrang di pelabuhan Ketapang itu masih bisa ini. Jadi kita nggak bayar lagi. Mantap, pengiritan. Akhirnya rasa ketar-ketir saya terlewati juga, dan akhirnya keburu nih naik si kereta api Probowangi. Dan akhirnya hari ini juga setelah 2 tahun tidak melipir ke Pulau Dewata Bali, hari ini bisa menuju ke sana, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara ngeteng. Saya nggak tahu sih siapa yang ciptain kata ngeteng ini, tapi menurut saya ngeteng itu diambil dari kata keteng, yang berarti diecer atau eceran. Kalau di warung-warung atau di agen-agen sering tuh saya dengar kata keteng, diketeng. Dan berarti nanti kita tripnya bakal estafet sampai Bali. Konon katanya sih cara trip dengan ngeteng ini tuh lebih mengeluarkan sedikit biaya, tapi ya menghabiskan banyak waktu dan juga menghabiskan banyak tenaga. Karena zaman sekarang murah plus enak itu jarang banget. Oh ya, perlu diingat nih bahwa di Surabaya ini ada 2 stasiun besar. Yang pertama stasiun Surabaya Pasar Turi, dan yang kedua stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk KA Probowangi ini sendiri berangkatnya dari stasiun Surabaya Gubeng. Jadi nggak berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan nggak lewat sana juga. Nah, teman-teman, ini dia kereta apinya. Kereta api Probowangi, relasi Surabaya sampai dengan Ketapang, Banyuwangi. Jadi Probowangi itu dulunya namanya diambil dari nama Probolinggo Banyuwangi, karena dulunya kan sampai Probolinggo aja, tapi sekarang udah diperpanjang sampai Banyuwangi, sampai Surabaya. Nah, keretanya udah standby di jalur 5. Kita langsung ke belakang aja karena saya kebagian kursi di kereta nomor 6 ekonom 20A. Kemarin itu pengen ngincer kursi depan, udah penuh. Asli, saya pesannya dadakan sih tadi malam. Dan untung masih kebagian. Kalau nggak kebagian kayak cancel hari ini. Cuma ini nih kereta api yang murah dari sini ke Banyuwangi. Kayaknya kalau kendaraan lain agak mahal deh ke Banyuwangi. Nah, ini kereta makan. Kalau kalian lapar nanti bisa makan-makan di sini. Nah, masuk aja yuk. Ini kereta makannya nih. Ada kopi. Nah, jadi ini adalah moda transportasi termurah dari Surabaya ke Banyuwangi, cuma 56.000. Ini kalau kalian mau estafet dari Jakarta ke Bali, pasti naik kereta ini nih. Nah, semoga kita dapat kursi maju, tidak dapat kursi mundur. 20A kayaknya kalau nomor genap itu maju deh. Oh ya, alhamdulillah maju kayaknya. Jadi setiap kereta itu ada kamar mandinya, ada 2 biji, dan itu boleh buat buang air besar. Kita lihat dulu. Nah, ini WC-nya bersih. Mantap. Disusul kereta api ekstrim, ya KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng sampai dengan Kiara Condong. Kenapa ekstrim? Karena katanya kalau naik kereta ini full trip bisa bikin pantat ambeien.
Ini waktu tempuhnya 14 jam, tarifnya Rp200.000. Oke, deru roda sudah berbunyi, saatnya kita berangkat menuju Banyuwangi. Wah, udah lama juga ya kita nggak bikin trip kereta api. Terakhir tuh kalau nggak salah pas naik KA Serayu ya, dari Pasar Senen ke Purwokerto. Wah, tuh udah beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi untuk kursi kereta api ekonomi yang modelnya tegak kayak tentara ini, yang kursinya berhadap-hadapan, itu untuk mendapatkan kursi yang madep ke depan, ya untung-untungan sebenarnya. Tapi saran saya sih coba pilih kursi yang nomornya genap. Itu kemungkinan 50% pasti ngadep ke depan. Nah, itu di jalur 2 ada kereta api Pasundan yang akan persiapan berangkat dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong di Bandung, Jawa Barat. Nah, kita balik lagi ke KA Probowangi. Jadi kereta ini kereta andalan banget bagi para backpacker yang mau trip ke Bali dengan harga yang relatif murah. Gak cuma dari Surabaya aja, dari Jakarta pun pasti naik kereta ini. Dari Jakarta kalian coba naik kereta api Airlangga ke Surabaya Pasar Turi. Itu tarifnya murah, cuma Rp104.000 aja. Nyampe Surabaya Pasar Turi malam, sekitar jam 10 lah. Kemarin saya udah coba bikin tripnya kereta Airlangga. Tibanya di Pasar Turi, kalian naik angkutan lagi ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah, saya nggak tahu tuh jam segitu masih ada angkutan umum atau enggak. Tapi kalau udah kepaksa nggak ada, mending naik ojek aja. Paling berapa tarifnya, soalnya deket. Dari Gubeng baru deh naik ini Probowangi. Keburu banget tuh, masih ada spare waktu banyak lah buat istirahat. Nah, itu di sebelah kanan persis di seberang jalan adalah pintu keluar Terminal Bungurasi Surabaya yang lokasinya berada di Sidoarjo. Kenapa Bungurasi Surabaya? Karena terminal tersebut dikelola oleh pemerintah pusat Surabaya. Jadi namanya Bungurasi Surabaya, tapi letaknya di Sidoarjo. Untuk duduk sesuai tempat duduk yang tertera pada tiket. Tidak membuat kegaduhan sehingga mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Kami himbau kepada penumpang kereta api Probowangi memakai masker yang telah dibagikan selama dalam perjalanan. Kami informasikan pula bagi penumpang untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di boarding, karena perjalanan ini bebas dari asap rokok. Apabila kedapatan merokok akan kami turunkan di stasiun selanjutnya. Terima kasih atas perhatian.
Oke, sekarang kereta api Probowangi sudah berangkat dari stasiun Sidoarjo. Untuk penumpang yang naik dari stasiun ini ya lumayan banyak, dan mohon maaf kalau kamera saya jarang menghadap ke depan karena di depan saya ini ada orang dan saya takut mereka merasa gak nyaman atau merasa terganggu. Tapi nanti sesekali bakal nengok ke depan kok, santai aja. Nah, lepas dari stasiun Sidoarjo, kita bakal menemukan percabangan jalur yang ke kanan itu ke arah stasiun Tulangan, tarik sampai dengan Mojokerto, dan itu dulunya jalur nonaktif dan saat ini statusnya sudah aktif. Dan kalau nggak salah yang lewat jalur itu ada kereta api Jenggala relasi Sidoarjo sampai dengan Mojokerto. Oke, sekarang perjalanan kereta api Probowangi sudah memasuki stasiun Bangil dan sepertinya telat 9 menit. Seharusnya masuk Bangil itu jam 6.30. Dan mohon maaf kalau videonya ini banyak di skip-skip. Hehe. 4 menit kemudian kereta api Probowangi kembali diberangkatkan dari stasiun Bangil, tepatnya dari jalur 2 stasiun Bangil, dan telat sekitar 4 menit. Seharusnya 8 menit. Seharusnya itu jam 6.36 berangkat dari Bangil. Dan di jalur 3 ada kereta api Ketel atau kereta api BBM. Ini kurang tahu relasinya dari mana. Kayaknya sih dari arah Malang deh. Soalnya di Malang itu kan ada depo Pertamina ya kalau nggak salah. Oke, perjalanan kereta api Probowangi sudah berangkat dari stasiun Pasuruan, telat 3 menit, seharusnya jam 7 pagi. Jadi untuk tarif dari Surabaya Gubeng ke Pasuruan itu sebesar Rp27.000. Jadi untuk tarifnya ini berlaku tarif kawasan. Sedangkan dari Pasuruan ke Ketapang Banyuwangi itu kena tarif tetap sebesar Rp56.000. Wah, pagi ini cerah cuacanya nih, mantap. Nah, ini di sebelah kanan kita adalah Jalan Raya Pantura. Jadi bis-bis yang dari arah Surabaya mau ke Banyuwangi via Probolinggo atau via Alas Baluran itu lewatnya jalur ini, teman-teman. Tapi emang sih kalau kalian mau nyebrang nih dari Ketapang ke Gilimanuk atau ke Bali, lebih worth it naik kereta karena letak stasiun Ketapang itu berada persis di seberang pelabuhan Ketapang. Jadi kalian cuma jalan kaki aja. Sedangkan kalau naik bis itu kalian turun di terminal harus naik ojek atau naik angkot lagi. Soalnya saya pernah waktu itu malam-malam naik ojek. Nah, ini bagi kalian yang lapar atau mungkin yang pengen ngopi, pengen ngeteh tapi males jalan kaki ke ruang restorasi atau ke ruang kereta makan,
Sebenarnya bukan males karena capek ya, tapi males aja gitu jalan di lorong diliatin banyak orang, males banget. Nah kalian bisa beli sama mbak-mbaknya. Jadi kalau nggak salah sih beberapa jam sekali mbak-mbaknya ini keliling dari depan sampai belakang menjajakan dagangan dari ruang restorasi. Oke, setelah berhenti naik turun penumpang dan bersilang dengan kereta api Ranggajati, kereta api Perbuwangi diberangkatkan kembali dari stasiun Grati dan kali ini lebih cepat 1 menit. Wow, langsung dipur sama masinisnya, gokil. Dan pemberhentian berikutnya adalah stasiun Probolinggo. Your luggage and belongings. Kereta api Perbuwangi berhenti cukup lama di stasiun Probolinggo, sekitar kurang lebih 9 menit. Kayaknya sih isi air WC dulu. Nah, mumpung masih berhenti, kita pesan kopi nih di kereta makan yang ada di tengah-tengah kereta. Mantap. Jangan lupa kopi biar nggak sepaneng. Ini kopi susu harganya Rp10.000 dan tadi di ruang restorasi itu penuh, jadi kita di mana ya minumnya ya? Di sini aja kali. Aduh. Ini kereta api Perbuwangi lepas stasiun Probolinggo. Mantap. Tak terasa sudah 30 menit video ini menemani kalian, dan saya rasa sampai sini dulu videonya, dan nanti kita sambung lagi ke part 2 atau part berikutnya. Nanti jika sudah tayang maka linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi, dan part 2 nanti akan kita lanjut dari Jember. Nah, kira-kira nanti kita bakal sampai Bali jam berapa ya? Apakah nyampe di hari ini juga atau nyampe di hari esok? Yaudah, kalian saksikan aja part berikutnya. Terima kasih.